Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bertemu bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu pilihan yang menjadi isu yang ramai diperbincangkan dalam pekan terakhir. Bagaimana dengan akhir pekan ini? Akhir pekan ini kami memilih untuk menyoroti isu terkait Partai Demokrat yang mengumumkan mendukung pasangan Capres Prabowo. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa dikenal SBY mengunjungi Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 17 September 2023. Dalam kesempatan tersebut, SBY menyatakan siap turun gunung untuk memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya di samping Prabowo dan di hadapan para elit parpol Koalisi Indonesia Maju. Di antara mereka adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum Gelora Anies Mata, dan Ketum Garuda Ahmad Ridha Sabana. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya pun mengungkapkan bahwa AHY telah mengumumkan hasil keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menunjukkan dukungan terhadap Prabowo. Pernyataan resmi pun diumumkan dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat pada Kamis 21 September yang lalu. Kata Rifki, AHY telah menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang telah diusung Partai Demokrat kepada Prabowo dan para elit dalam Koalisi Indonesia Maju. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono mengatakan bahwa calon Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto akan diputuskan usai Demokrat bergabung di KIM. Budi juga menegaskan Cawapres Prabowo akan ditentukan lewat musyawarah. Para ketua umum partai politik yang tergabung dalam KIM juga akan dilibatkan dan memastikan aspirasi tiap parpol akan didengarkan. Ia menilai bahwa aspirasi dari tiap parpol turut mewakili aspirasi masyarakat. Di sisi lain, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa Demokrat resmi mendukung Prabowo Subianto. Keputusan ini merupakan keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dasko mengatakan dukungan dari Demokrat ini membuat KIM tambah semangat untuk berjuang. Usai Partai Demokrat resmi mendukung Prabowo Subianto, pihak Golkar sebagai salah satu parpol dalam KIM membenarkan jika saat ini pembicaraan soal Cawapres sudah salah satu topik utama. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP Golkar, Dev Laksono. Namun Dev enggan memberikan bocoran soal nama Cawapres yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Tidak hanya soal Cawapres, Dev mengungkapkan saat ini pembentukan ketua hingga tim kampanye sedang digodok bersama koalisinya. Dev menyebut tim kampanye ini nantinya akan melakukan gerakan-gerakan hingga ke akar rumput, mulai dari penggalangan suara hingga memastikan merebut kemenangan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bahwa pertemuan yang dilaksanakan pada 17 September di Hambalang itu juga membahas mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Tak hanya itu, SBY juga berkata kepada Prabowo Subianto, "For you, saya siap turun gunung." Dirinya juga menyebut dengan bergabungnya Demokrat ke KIM dapat menambah kekuatan yang sudah ada di koalisi. Katanya, sebelum memutuskan memilih Prabowo, Demokrat sempat menjalin komunikasi intens dengan PDI Perjuangan. Saat ditanya mengenai apakah ada yang tidak setuju dalam internal Demokrat untuk bergabung dengan KIM, Hinca menyebut semua peserta yang ikut dalam rapat Majelis Tinggi setuju dengan keputusan itu. Hinca juga menyebut pihaknya merasa terhormat dengan pertemuan tersebut. Sempat merasa dikhianati saat berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan Pengusung Anies Baswedan, Hinca justru menilai pihaknya nyaman dengan KIM dan Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman pun menyebut bahwa dukungan Partai Demokrat kepada Prabowo Subianto saat ini merupakan dukungan ketiga mereka. Sebelumnya Demokrat mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Melihat dukungan Demokrat kepada Prabowo dan KIM, Habibur Rahman menyebut SBY dan AHY adalah sahabat yang akan berjuang bersama dengan prinsip kesetaraan. Tidak ada penawaran khusus. Lebih lanjut, kata Habib, KIM tidak membeda-bedakan setiap partai pendukung yang mengusung Prabowo. Sementara itu, Prabowo sendiri menyebut bahwa tidak akan menunjuk SBY sebagai ketua tim pemenangan di Pilpres 2024.
Alasannya karena ia menghormati SBY sebagai seniornya. Akhirnya Partai Demokrat pun resmi menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Dukungan tersebut dideklarasikan langsung oleh Ketua Umum Demokrat AHY di hadapan Prabowo dan para petinggi Partai KIM. Deklarasi dilakukan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 21 September. AHY menyebut Prabowo merupakan sosok pemimpin pemersatu yang mampu mengayomi semua identitas dan mampu merangkul semua golongan serta semua generasi. Selain itu, Prabowo juga merupakan pemimpin yang menempatkan kepentingan bangsa, negara, dan juga rakyatnya di atas segalanya, dan yang terpenting adalah senantiasa menjaga satunya kata dengan perbuatan. AHY menyampaikan, Demokrat menitipkan dua harapan besar kepada Prabowo. Pertama, segala hal baik yang telah dicapai oleh para pemimpin dan pemerintah sebelumnya, mulai dari Presiden Soekarno hingga Joko Widodo. Kedua, AHY berharap segala hal yang belum baik agar diperbaiki dan dilakukan perubahan. Sementara itu dalam pidatonya, Prabowo menyatakan rasa terima kasih kepada Demokrat dan partai pengusung lainnya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya menerima dukungan tersebut. Ia bertekad akan berbuat yang terbaik dengan memberikan segala yang ada pada dirinya agar kepercayaan tersebut tidak dikecewakan olehnya. Prabowo menyebut dukungan dan keputusan untuk mengusungnya sebagai baca pres merupakan wujud kepercayaan dan harapan terhadapnya. Ia pun siap untuk memberikan segalanya yang ada pada dirinya untuk bekerja keras bersama-sama menggapai cita-cita dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Namun, sebelumnya juru bicara Anies Baswedan, Andi Sinulinga sempat mengatakan bahwa jika Demokrat berpindah ke koalisi Prabowo, itu berarti mereka mengkhianati konsep perubahan karena bergabung dengan koalisi yang melanjutkan pemerintahan Jokowi. Akhirnya, koalisi Anies mengatakan bahwa Demokrat juga merupakan pengkhianat. Seperti pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan. Namun kenyataannya, AHY sebagai Ketua Umum Demokrat juga menitipkan pesan perubahan kepada Prabowo. Mungkin pesan perubahan tersebut bisa diterima oleh koalisi Prabowo karena memang masih banyak hal yang selain dilanjutkan juga harus diubah atau diperbaiki agar menjadi lebih baik. Memang seperti sudah bisa ditebak pergerakan Demokrat akan menuju kemana? Karena seperti yang sudah disebutkan bahwa Demokrat sudah 2 kali mendukung Prabowo. Dukungan yang kali ini diberikan selain karena dikhianati oleh koalisinya sendiri, juga akhirnya terjalin karena chemistry yang terbangun antara SBY dan Prabowo. Namun, publik masih harus menebak-nebak apakah gemuknya koalisi Prabowo ini akan membawa kemenangan bagi Prabowo. Prabowo sendiri pun masih belum mengumumkan siapa cawapres yang akan digandengnya untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Dengan bergabungnya Demokrat ke KIM, membuat nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo menjadi bertambah, yaitu AHY. Apakah pengkhianatan yang dilakukan Demokrat ini akan menghasilkan posisi strategis bagi AHY di pemerintahan? Bila nantinya Prabowo menjadi presiden 2024, ataukah ini malah suatu cara yang dilakukan koalisi perubahan untuk menyusupkan agenda perubahan di pemerintahan jika nantinya Prabowo menang dan Anies yang gagal? Tentunya dengan bergabungnya Demokrat ke koalisi yang mendukung Prabowo sebagai capres, ini menjadikan koalisi Indonesia Maju semakin pede dan semakin menjadi gemuk seperti apa yang tadi kami sampaikan. Ini menjadi konstelasi politik yang semakin menarik dalam beberapa pekan ke depan, apalagi Oktober mendatang akan masuk fase di mana proses pendaftaran capres-cawapres akan dimulai. Tentu saja ini akan semakin menarik. Kita saksikan terus bagaimana pemberitaan di media-media massa dalam sepekan ke depan. Terima kasih Sobat Forum, saksikan terus Forum Opini dalam setiap akhir pekan, tentu saja dengan isu dan berita menarik lainnya yang menjadi pilihan dari ruang redaksi kami, ruang redaksi Forum Keadilan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.